Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halaman pinten? 40 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus sani utawi bab kang kaping pindho. Fi qawaidi kulliyatin ing dalem nerangake pira-pira kaidah kuliah. Yatakharraju kang dadi metu alaiha ing atase qawaidul kuliah apa ma barang layan hasiru kang ora karingkes apa ma minaswaril juz'iyati sangka pira-pira gambaran kang bangsa juz'i wahaka lan ngalapo sapa sira ismul fi'li bimakna khud nadman ing nadham arba'ina ing 40 apane qaidatan qaidahe masrudatan kang den tekake wahidatan ing siji fawahidatan mongko nulis siji wahya utawi arba'ina qaidatan iku minal qawaidil kulliyati sangka pira-pira kaidah kang bangsa kuli latan hasiru kang ora karingkes apa suwaruha pira-pira gambarane qawaidul kuliah al juz'iyatu kang bangsa juz'i wa bima lan barang warubama ya. Warubama ustusnia lan terkadang den jabaake anda sangka qawaidil kulliyah to anda sangka arba'ina qaidatan sami ngono. Apa suwarun pira-pira gambaran lakinaha angin tetapine suar iku qalilatun kidik tan hasiru tur bisa karingkes apa suwarun lakina qalilatun iku faya mongko utawi ko arba'ina qaidatan ala tahqiqi ing atase nyatane iku aghlabiyatun qaidah kang umum kang kaprah kaghalibil qaidil fiqhiyati kaya kaprahe to umume pira-pira kaidah fiqhiyah waha lan eling-eling ana uta ingsun iku asra'u tumandang sapa ingsun finidhomiha ing dalem pira-pira winidhomiha ngene nidhomiha ya winidhomiha dalam ngatur atau dalam aturane pira-pira arba'ina qaidatan rajian alih ngalap al-auna ing pitulungan ala itmamiha ing atase nyempurnake arba'ina qaidatan
Di hadis 5 kaidah sebelumnya itu namanya qawaidul fiqhiyah. Qawaidul fiqhiyah. Kemudian berikutnya ini namanya qawaidul kulliyah. Apa bedanya qawaidul kulliyah dan qawaidul fiqhiyah? Qawaidul fiqhiyah itu memuat tentang persoalan-persoalan fiqhiyah. Jadi persoalan-persoalan fiqhiyah ya mungkin itu persoalan juz'iyah. Tetapi kalau qawaidul kulliyah ini sifatnya universal kecualikan. Namun jumlahnya itu sangat sedikit dan terhitung hanya sedikit. Faya tahqiq aghlabiyah. Berarti pada umumnya 40 itu kaidah yang sifatnya berlaku Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Muakiban hale ngiring-ngiringake kulan saking saben-saben ini bima kelan barang yustasna kang den jabake pama minda sangka arba'ina qaidatan wa ma lan barang ya'ridu kang teko anyar teko apa ma li kedhe ingsun fil asna ing dalam tengah-tengahe al qawaidul kulliyatu qaulu al qaidatul kulliyah la tahtasu tegese ora tertamtu apa qawaidul kulliyah bibabin kan bab wahidin kang siji. Artinya kalau al umuru bima qasidiha itu hanya terkait dengan persoalan niat misalkan. Kemudian ayakin uzalu bisak itu juga adora uzal itu kan hanya satu bab tertentu. Tapi ini kalau kaidah kuliah ini berlaku secara umum semua. Jadi maka ini namanya kaidah kuliah bukan kaidah fikih. Bedanya kaidah kuliah dan kaidah fikih. Seperti al-adat ya babnya tetap hanya persoalan adat bukan yang lain. Ini sifatnya ini nama kaidah fikih. Kalau ini kaidah kuliah. Kaghalibil qawaidi kaya kaprai pira kaidah. Fa innahu mongko setune Ghalibil qawaidi iku kadzalika aghlabiyah. Bila fi qawaidil bila fi qawaidil manatiqati lawan bedani pira-pira kaidah ahli mantek itu manatiqah jamin mantiqiyina. Bila bil qawaidil manatiqati kelawan bedani pira-pira kaidah ahli mantek seperti asy'ariyah jamamin asy'ariyin falasifah jamamin falsafiyin artinya orangnya al manatiqati bila fi qawaidil manatiqati kelawan bedani pira-pira kaidah ahli ilmu mantek. Qala ndika sapa al-ghalibu fa innal ghaliba satune kang kaprah biya ing dalam qawaidil manatiqah iku la tatoridu ora kelaku apa qawaidul manatiqah. Jadi bedanya qawaidul kulliyah dengan qawaid yang lain ini tidak hanya membahas pada bab tertentu. Kemudian qaulul kaghalibil qawaid di situ ada kaidah di itu nadam di atas itu menyebutkan faya ala tahqiq aghlabiyatun kaghalibil qawaidil fiqhiyah. Jadi kaidah kuliah itu sifatnya berlaku seperti umumnya kaidah fiqh. Iya, di situ ada persoalan juz'iyah. Jadi tidak hanya berbeda dengan kaidah ahli mantek. Pada umumnya kaidah-kaidahnya tidak berlaku secara umum karena sifatnya
ya spesifik. Itu bedanya kaidah qawaidul fiqhiyah, qawaidul kulliyah, pengertian aghlabiyah itu demikian. Kemudian al-qawaidul ula, ini bagian dari pertama dari qawaidul kulliyah. Al-qawaidul ula, al-qaidatu ula utai kaidah kang kawitan iku al-ijtihadu la yang kudu bil ijtihad. Al-ijtihadu utawi ijtihad iku la yang kudu ora dadi rusak apa al-ijtihad bil ijtihadi kelawan ijtihad kang weneh. Ijtihad tidak bisa batal atau rusak karena ijtihad yang lain. Jadi kalau jenengan sholat pas tengah-tengah padang pasir, bingung nggak roh arah, kemudian kamu ijtihad, oh ini kira-kira ini adalah arah kiblat. Karena ada tanda-tandanya, kamu jadikan untuk penanda ijtihad kamu. Pas tengah pada rakaat yang kedua berubah arahnya ke sana, bengkok belok lagi. Sampai 4 kali itu tetap sah. Jadi ijtihad yang pertama tidak batal karena ijtihad yang kedua dan seterusnya. Ini terkait ijtihad dan ini berlaku tidak hanya persoalan sholat, juga persoalan yang lain dalam persoalan ijtihad. Ini berlaku umum. Karena ijtihad itu berlaku semua persoalan yang diijtihadi. Al-ijtihadu utai makna al-ijtihad lughatan damana lughati iku badlul wus'i nyerahake kemampuan wastilahan lan utawi ijtihad ing dalam ana istilahe iku badlul majhudi nyerahake kemampuan fi tahsilil maksudi ing dalam ngasilake maksud. Summa in wafaqa. Terus nama niku? Summa in wafaqa. Mongko nuli lamun to nocoki apa ijtihad ma ing barang indallahi munggu Allah ta ngarsane Allah indallah nang ing ngarsane Allah wa huwa mungko uta ijtihad iku sawabun bener wa ini ahta'a lan lamun to luput wa illa lamun ta ora wafaqo wa illa lamun ora wafaqo indallah ma indallah fa khata'un mongko iku ijtihad kang luput lakinnahu aing tetapine al khata'un ijtihad khata' lakina ing tetapi ijtihad khata iku makjurun dan ganjar apa alai al khata. Ini ijtihad, yang dimaksud ijtihad adalah mencurahkan segala kemampuan. Jadi kalau kamu bersungguh-sungguh ijtihadan itu mencurahkan segala kemampuan untuk mencapai suatu tujuan. Kalau ijtihad dalam fikih namanya ijtihadul wus'i li husuli hukmin syar'i yin bi tariqatil istinbat minal Qur'an wal minal kitab was sunnah. Itu namanya minal kitab was sunnah. Itu namanya ijtihad, mencurahkan kemampuan untuk mendapatkan hukum yang sifatnya syar'i dengan mengistimbatkannya dari Al-Quran dan sunnah atau hadis.
Kalau menurut istilah atau lughah, ijtihadnya mencurahkan kemampuan atau istilahnya mencurahkan segala daya upaya untuk mencapai suatu tujuan. Kemudian ijtihad ini kalau sesuai dengan sejalan dengan apa yang dimaksudkan Allah atau di sisi Allah, maka ijtihad itu benar. Dan jika tidak, maka ijtihad itu salah. Tetapi meskipun salah, maka orang itu tetap mendapatkan pahala. Ijtihad itu tetap mendapatkan pahala. Dasarnya adalah sabda Rasulullah SAW, idza ijtahadal hakimu fa asaba falahu ajroni wa in ahta'a falahu ajrun wahidun. Seorang hakim ketika dia memutuskan persoalan di hadapan masyarakat kaum muslimin, yang tentu saja ijtihad ini tidak ada nas yang secara langsung menunjukkannya secara real atau secara qat'i, secara pasti dalam Al-Quran atau hadis. Cuma persoalan ini dicari hukumnya kira-kira di dalam Al-Quran itu yang menunjukkan mana, atau kaidah ya berdasarkan kaidah umum. Misalkan dalam Al-Quran itu kan nggak ada, atau hadis mendapatkan niat wudu dalam sholat, atau niat wudu ada nggak dalam hadis Al-Quran? Nggak ada. Cuma ada ya nas yang umum yang itu masuk di dalamnya niat wudu, yaitu sabda Rasul, innamal a'malu binniyat. Itu kemudian para ulama membuat kaidah al-umuru bimaqasidiyah, artinya niat suatu persoalan sesuai dengan niatnya. Artinya mengharuskan dalam wudu itu juga adanya niat, meskipun secara nas nggak ada yang menunjukkan demikian. Sama dalam ijtihad. Jadi itu ya, dalam ijtihad. Ini kembali ijtihad. Jadi kalau orang berijtihad, hakim ijtihad kemudian benar, pahalanya berapa? 2. Jadi kalau memutuskan ini ada 2 orang yang bersengketa dalam suatu persoalan pernikahan, atau misalkan dalam persoalan jual beli muamalah, kemudian berijtihad, oh ya kamu yang benar, ini salah. Kemudian dengan melihat korinah yang dikemukakan, akhirnya memutuskan, oh ternyata keputusannya hakim itu salah, tidak sesuai dengan maksudnya, itu akan mendapatkan pahalanya berapa? 2. Kalau benar 2, kalau salah 1, bukan salah 1 ya. Kalau salah mendapatkan 1 pahala, ada ijtihadnya. Dan itu tidak semua orang punya kemampuan berijtihad menyimpulkan hukum. Tentu saja hanya orang-orang yang punya kemampuan memahami nas Al-Quran, kemudian usul fikih, kemudian juga nasih mansuh, dan juga balaghahnya. Balaghah itu hanya struktur bahasa Arab sehingga menyimpulkan dengan benar dari maksud dari nas Al-Quran dan hadis. Kemudian juga menguasai persoalan yang dimaksud. Jadi kalau misalkan dalam masyarakat itu persoalannya apa, itu betul-betul dipahami, bukan hanya setengah kemudian diijtihadi. Kalau salah ya malah ya salah betul, bisa menjadi. Nah, makanya perlu orang yang betul-betul menguasai hukum Islam, juga menguasai persoalan. Bismillahirrahmanirrahim, kita teruskan. Tadi sampai mana? Al-ijtihadu indahum la yanqudu bil ijtihadi mutlaqan idza ya'ridu. Bismillahirrahmanirrahim. Wastusniya minha suwaron. Wastasna minha suwaron fil jumlati. Naqdul imami apa nih? Li haima mangqoblahu. Al ijtihadu ta ijtihad indahum mungguwe ulama
Iku layang kudu, iku layang kudu. Iku layung kodu, layung kodu. Iku layung kodu ora kena den rusak, ora. Iku layung kodu ora kena den rusak apa istihad. Ora den rusak apa istihad. Bil istihadi kelawan istihad mutlakon hale mutlak. Ida ya'ridu ari kalane teko anyar teko apa istihad. Wastasna lan jabeake sapa Kyai Nazim minha songkok al istihadu layang kudu bil istihad atau songkok kaidah minha songkok kaidah al istihadu layang kudu bil istihad layang kudu bil istihad fil suwaron ing pira-pira gambaran fil jumlati ing dalam gamblengane minha Naqdul imami swiji iku oleh batalake imam lihima man ing wates himan ing himaman ing himame wong qablaha sadurunge imam. Bismillahirrahmanirrahim. Naqdul imami oleh batalake imam utawa ngrusak imam, oleh ngrusak imam li himaman ing maring bumi larangane wong qablahu sadurunge imam. Contoh ini ya. Kalau misalkan hakim memutuskan bahwa si A itu salah dalam persoalan perdata terkait dengan masalah transaksi atau misalkan persoalan harta misalkan ternyata keputusan hakim kemarin itu salah ketika itu sudah artinya bahwa misalkan biasanya batas tanah atau dulu itu ada batas-batas yang tertentu. Kemudian pada istihad yang pertama, hakim membuat batasan sesuai dengan keputusan yang di lapangan antara dua pihak yang berperkara. Kemudian dibatasilah tanah itu oleh hakim. Ternyata kemudian perkara yang kedua atau berikutnya diperperkarakan lagi oleh dua orang tersebut oleh orang yang merasa dirugikan. Ternyata itu namanya batasan itu ternyata atau misalkan batasan tanah itu ternyata salah. Maka kemudian dalam hal ini ada dikecualikan istihad hakim yang awal atau istihad yang pertama dikemukakan oleh pihak qadhi pertama itu boleh dirubah, dibatalkan oleh hakim yang kedua. Ini persoalan yang semacam itu khima. Dan al istihadu la yang kudu bil istihad ini secara umum, tetapi ada pengecualian jika itu manakala hakim atau imam itu penguasa. Jadi kalau misalkan penguasa atau raja atau kalau dulu khalifah atau yang membawa khalifah, misalkan gubernur suatu wilayah, kemudian membuat batasan-batasan untuk wilayahnya. Kemudian setelah itu mengalami perubahan oleh imam atau penguasa berikutnya, maka khima yang batasan-batasan wilayah yang semula dikemukakan oleh pemimpin yang pertama itu bisa dibatalkan oleh imam yang kedua. Ini terkait dengan istihadnya tadi. Kemudian berikutnya qaulu layung qadu bil istihad.
Qaulu la yungqadu bil itu bukan yang semuanya itu semuanya yungqadu ya. Yungqadu karena naqada yang kudu niku fi'lul mutaaddi. Fi'lul mutaad. Jadi itu yang yungqadu semua tadi. Kalau yang takidu itu udah dirusak, itu mutawa'ah min naqada yang kudu. Niku yang yungqadu ya, yungqadu. La yungqadu qaulu la yungqadu bil ijtihadi uta ijtihad iku ora dadi rusak bil ijtihadi kelawan ijtihad kang meneh. La yungqadu bil ijtihadi qaulu la yungqadu bil ijtihad ai Allah iki tegese kang bakal teko. Jadi ijtihad yang terdahulu tidak batal karena ijtihad yang akan datang. Seperti tadi contoh dalam sholat tadi. Fayasihu mongko sah apa ma barang fa'ala kang agawe sapa wong ing ma bil ijtihadil awali kelan ijtihad kang kawitan. Terusnya namanya wa tabra'u lan dadi lebaran bi kelawan ijtihad apa zimmatu tanggungane wong seperti salat misalkan tadi sampai berempat kali dalam salat Isya itu dia berijtihad arah kiblat. Itu ijtihad yang pertama tidak menjadi batal karena ijtihad yang kedua dan seterusnya. Itu sholatnya tetap sah. Wadhalika lam kunung al ijtihadul ala yang la yunqadu bil ijtihad. Liqauli Sayyidina Umar krana pengendikane Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Zalika ing mengkono hukum madkur. Zalika ing mengkono hukum madkur. Iku alama ing atas barang ini ngaten ya. Umar mengatakan, zalika jadi pengucap Umar, zalika utawi mengkono hukum madkur, iku alama ing atas barang. Qadaina kang wis mutusake sapa ingsun. Kodene kang mutusake sapa maksud ing ma. Wa hadhi lan iki barang atau iki perkara iku alama ing atase barang nakdi kang ngukumi sapa ingsun ing saiki. Jadi Umar pernah berkata itu keputusan yang dulu pernah kami tetapkan dan sekarang ini apa yang saya tetapkan seperti ini sekarang. Artinya dulu keputusan dulu yang sudah lewat itu tetap berlaku. Artinya bagi kalau misalkan itu persoalan sudah dimiliki orang atau misalkan pembagian suatu kemudian berikutnya memberikan keputusan yang berbeda, itu maksudnya. Dalika ala ma qadaina wa hadza ma naqdil ana. Qalu mutlaqan hale mutlaq, qaulu mutlaqan hale mutlaq. Sawaan padha uga fil ibadati ing dalam persoalan ibadah au ghariha utawa ing dalam liyane ibadah. Au ghariha ing dalam liyane ibadah. Kaman kaya wong istada kang ijtihad sapa man fil kiblati ing dalam kiblat. Fil kiblati ing dalam kiblat. Wa fil ma'i ing dalam banyu. Sumaya tagayaru mongko nuli owah apa donu penyanane man. Fa ada mongko baleni sapa man al ijtihada ing ijtihad. Fala yang kudu mongko ora batalake sapa man ma ing barang faala kang us agawe sapa man ing ma bil awali lan ijtihad kang kawitan wa ya'malu lan ngamal sapa man wujuban hale wajib
bil istihadis sani kelan istihad kang kaping pindho. Jadi qaulu mutlaqon di situ ada yang mengatakan al istihadu indahum la yunqadu bil istihadi mutlaqon idza ya'ridu. Di sini kata-kata mutlaqon memberikan penjelasan bahwa istihad itu tidak dibatalkan dengan istihad secara dalam persoalan secara mutlak, baik masalah ibadah maupun dalam muamalah dan persoalan-persoalan yang lain. Cuma itu ada pengecualian tadi. Kemudian itu tidak berlaku, artinya ada pengecualian sifatnya hanya sedikit atau dalam batas persoalan yang sedikit. Kemudian contoh dalam ibadah misalnya terkait dengan istihad kiblat. Jadi kalau orang dalam di tempat yang padang pasir nggak mengetahui arah kiblat, kemudian dia istihad, oh ini arah kiblat, kemudian sholat takbiratul ihram yang pertama. Nah pada rakaatnya kedua berubah, oh ini kedua. Maka istihad yang pertama itu tidak batal, artinya sholatnya terus dia lakukan. Demikian juga kalau misalkan rakaat yang ketiga berubah, juga rakaat yang keempat itu tetap sah, tidak batal karena istihad yang baru. Kemudian berikutnya juga di dalam persoalan air, misalkan ini contohnya ya seperti tadi, kalau persoalan ya sama seperti dalam istihad kiblat. Summa yatagayyaru dhannuhu, kemudian berubah persangkaannya. Fa'adal istihad, fa'ada mongko balen sapa al istihad ijtihad. Fala yunqadu ma fa'alahu bil au, ketika berubah maka istihad satu perbuatan yang dilakukan dengan istihad yang pertama tidak batal karenanya. Namun dia terus menjalankan istihad yang kedua dan seterusnya. Walau fi sholatin wahidatin, senajan ing dalam salat kang siji 4 kali berubah istihad. Lakinnahu ang tetapene wong iku layak malu ora nglakoni sapa wong bisani kelawan kang kaping pindho fil miyahi ing dalam pira-pira banyu. Terus napa niku? Lirtibati asaril istihadil awali, krono sesambungane labete istihad kang kawitan bihi kelawan sani. Ini terus kalau persoalan dengan air ini lebih agak ketat karena ini persoalan napa niku? Persyaratan dari salat. Lakinna la ya'malu bisani filmiyah, kaitan dengan air ketika orang berubah maka istihadnya orang tidak melakukan ketika istihad yang pertama, demikian air ini najis pada istihad yang pertama, kedua kemudian berubah atau kebalikannya, maka di sini tidak melakukan dengan istihad yang kedua. Karena ada istihad yang pertama itu masih membekas atau punya pengaruh. Kita ingat bahwa suatu keyakinan itu tidak berubah karena suatu keraguan. Maka sholatnya seseorang itu atau amalan ibadah itu menurut keyakinan orang, bukan kaitan dengan persoalan dari amal itu sendiri. Maka di situ bisa mempengaruhi pada niat yang atau keyakinan yang pertama dalam wudu. Fil jumlati, qaulu fil jumlati fi ghairi nadharin
yakni min ghairi nadharin kelawan tanpa ningali lima maring barang yaridu kang lumaku apa ma alal istisnai ing atase istisna atau jabake perkara. Nah di sini wastasna minha suwaron fil jumlah. Dan ini ada Nadim mengecualikan dari kaidah al-istihad ini dalam secara global dikemukakan. Jadi contohnya di situ naqdul imam li himami ma qablahu. Contohnya di situ ada pengecualian dalam ini dalam persoalan muamalah. Naqdul imam qaul naqdul imam. Fa innahu mongko setune imam iku yundabu dan sunahake au yajibu utawa wajib. Fa innahu mongko sunne naqdul imam itu naqdul imam iku yundabu dan sunahake apa naqdul imam au yajibu utawa wajib bihasabi kuwatil maslahati kelawan milang-milang kuwate kemaslahatan au fiha utawa apese maslahah kama kaya katreng fi Fathil Jawad di dalam kitab Fathil Jawad. Jadi kalau imam memutuskan suatu batasan negeri atau batasan desa atau maksudnya penguasa ya, bupati atau presiden atau gubernur wilayah ini sekian untuk wilayah desa ini atau desa kecamatan ini misalkan. Kemudian terjadi perluasan wilayah atau pemekaran wilayah misalkan. Maka ketika itu keputusan imam yang terdahulu tentang batasan negeri, batasan kota, batasan desa misalkan itu bisa dicabut atau dibatalkan, bahkan itu hukumnya sunnah atau wajib sesuai dengan kemaslahatan yang menghendakinya, sesuai dengan kemaslahatan, kuatnya kemaslahatan dan lemahnya kemaslahatan, seperti yang termuat dalam kitab Fathul Jawad. Wa qismatul isbari haitsu matakum. Terus nama nih ya? Apa? Baik.